Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gedek beserta jajarannya. Alhamdulillah hadir juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, Bapak Dr. Nurwiji MHA MSI. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Gedek beserta jajarannya, segenap Urtum Muhammadiyah di Kecamatan Gedek. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih bisa berkumpul bersama dalam rangka bertolabul ilmi, bersilaturahim bersama di pengajian umum Ahad Fajar atau Waf di halaman MI Muhammadiyah Gedek ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan senantiasa mendapat karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin sudah mengetahui bersama bahwa di penghujung bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu peristiwa yang Allah turunkan kepada kita semuanya bagi hamba-hambanya yang meraih keutamaan dan kemenangannya. Kita mungkin sudah mengetahui bersama fadilah ketika kita mengerjakan atau mendekatkan diri kita kepada Allah, melakukan amal solih, berbuat kebaikan kepada Allah ataupun yang sejenisnya. Maka di malam-malam tersebut, atau yang mungkin kita istilahkan dengan di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, kita semuanya bisa menggapai keutamaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Inilah hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa generasi muda kita, membina generasi muda kita dalam artian mewujudkan kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang berakhlak, kader-kader yang berilmu. Tidak hanya kadernya, orang tuanya juga kalau bisa juga harus memiliki wawasan yang luas.
Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan kami singgung di penghujung pengajian ini. Nah, saya akan menyampaikan beberapa kemenangan yang akan diperoleh bagi kita semuanya yang mampu bertahan dari awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu semuanya di dalam Qur'annya, ya. Jadi orang-orang yang menang di bulan Ramadan ini, ya, orang-orang yang menang, hamba-hamba Allah yang menang adalah orang yang bertahan dari awal Ramadan sampai nanti di penghujung bulan Ramadan. Inilah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan singgung terkait dengan bagaimana tata cara kita membina kader yang baik dan yang berakhlak. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menang di bulan Ramadan adalah yang pertama orang yang mengetahui nilai dan keutamaan di bulan suci Ramadan. Jadi disitulah orang-orang yang memahami nilai keutamaan. Orang yang memahami nilai bahwasannya di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebelum orang-orang sebelum kamu. Salah satu tujuan yang Allah perintahkan mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu, ternyata ada misi yang Allah berikan kepada kita agar kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun faktanya, mohon maaf, banyak di antara kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang meskipun Allah turunkan rahmat berkahnya di bulan Ramadan, ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak menunaikan kewajiban ini. Entah itu disebabkan karena apa. Kalau misalkan uzur yang disyariatkan dalam agama kita tidak masalah. Misalkan ada saudara kita yang sakit, ada misalkan saudara kita yang mohon maaf tua renta, atau mungkin ada saudara kita yang musafir perjalanan, atau misalkan ibu-ibu yang melahirkan, misalkan yang diberikan keistimewaan oleh Allah, itu tidak masalah karena Allah sebenarnya sudah memberikan keringanan tersebut dalam syariat agama kita. Nah, pertanyaannya sekarang itu banyak orang-orang meskipun dipertemukan dengan bulan Ramadan namun dia tidak berpuasa. Jangankan berpuasa, mancik teng masjid itu belum boten kadangan lah nggih ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang menang di bulan Ramadan adalah orang yang mengetahui fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan. Siapakah itu? Qur'annya sudah menjawab. Quran surah Al-Baqarah 183 tadi. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kita ini harus mengevaluasi Bapak Ibu, sejauh mana kualitas kita kepada Allah, apalagi ini sudah di penghujung bulan Ramadan. Bahkan mohon maaf, terkait dengan anak-anak kita, apakah jenengan tahu misalkan kalau misalkan anak-anak kita ada yang bolong puasanya berapa? Dan ini harus kita ketahui Bapak Ibu. Terkadang nih ya, terkadang anak niku ikut sahur kalian jenengan. Anak dibangunkan, bangun dia, nak bangun. Dia ikut sahur sama orang tuanya Bapak Ibu rahimakumullah. Namun faktanya masih banyak di antara anak-anak kita hari ini yang mohon maaf mungkin sepulang dari sekolahnya dia mokel. Bahasa kita kira mokel ya Bapak Ibu. Atau moro-moro berbuka, dijak koncone ngoten niku. Nah, inilah yang harus kita evaluasi. Oleh karena itu, ya, kita ini harus tahu anak kita ini puasai bolong ping piro. Gimana cara mengetahuinya? Ya kita ajak komunikasi, kita dekati anak kita. Nak, ayah kate takon. Ken awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai ini posone bolong apa enggak? Apa sampean bolong-bolong no?
Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita mengajak komunikasi sang anak. Karena ini bagian dari membina anak kita, mendekatkan anak itu untuk lebih baik. Dan hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang menang di bulan Ramadan adalah dalam lanjutan ayatnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan kemuliaan. Di situ ada salah satu peristiwa Bapak Ibu rahimakumullah, peristiwa nuzulul Quran yang Allah turunkan pada saat bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini juga umat Nabi Muhammad SAW juga harus mau dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada alasan tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Tidak ada alasan dalam kesulitan membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi sudah menegaskan di dalam Quran surah Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an Arabiyyan dalam bentuk bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kita bisa belajar dari Al-Qur'an, supaya kita bisa mengambil hikmahnya di dalam Al-Quran. Di situ ada kisah nyata, di situ ada peristiwa Bapak Ibu, di situ ada pedoman hidup bagi kita semuanya. Oleh karena itu, orang yang menang di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan lagi-lagi anak kita harus kita ikutkan. Ya minimal kita ingatkan, nah, kate sholat tarawih, atau misalkan nak mari sholat tarawih, atau misalkan mari sholat subuh, nak ayo maca Quran, ojo moro-moro mari subuh langsung ngerameni embong. Saya tadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini cerita ya, saya tadi berangkat dari Kutorjo ke Gedek itu habis subuh ya, enggak ya, jeda-jeda 15 menit sampai Delanggu itu, Masya Allah arek nom-noman tok lho ibu-ibu ya. Bahkan kula tadi lintang niku disumeti mercon kali lare. Mosok gawe jas ngene disumeti mercon. Untung mboten kaget ya Bapak Ibu. Sampai teng pundi tadi mojo anyar nggih ngoten niku wonten lari-lari drag-dragan. Kenal kote brong-brongan. Masya Allah iki ya apa wong tuane iki gak ngilingno salat subuh ta ya apa nggih ya. Nah, ini yang kita sayangkan Bapak Ibu, dan inilah yang akan saya singgung nanti di penghujung pengajian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga adalah orang yang senantiasa menunaikan ibadah sholat qiyamul Ramadan. Itulah orang yang menang di bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir Ramadan ini, kita misalkan sudah istiqomah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menunaikan ibadah sholat tarawih atau ibadah sholat qiyamul Ramadan. Maka insya Allah di situ akan ada fadilah yang Allah berikan. Man qama ma'al imami hatta yansurifa kitabalahu qiyamul lailah. Kata Nabi, barang siapa yang menunaikan ibadah salat tarawih bersama imam di masjid sampai selesai, maka kata Nabi baginya akan dihitung seperti kita menunaikan ibadah salat malam penuh. Dan inilah yang akan kita dapati di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya yang kita raih. Orang-orang yang istiqomah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menunaikan dan mengerjakan ibadah sholat qiyamul Ramadan. Kita ramaikan masjid-masjid Allah itu dengan sholat tarawih, dengan bertadarus Al-Quran. Sekarang boten wasane wong tarawih lari alit-alit, kadang nyumeti mercon bang pinggire masjid. Seakan imami kaget ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Dan lagi-lagi yang harus kita libatkan ini adalah anak-anak kita, putra-putri jenengan tercinta Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, sudahkah jenengan pernah mengajak anak itu untuk meramaikan masjid? Sudahkah jenengan pernah mengingatkan anak, nak wayahe poso, ojo nyumet mercon,
Itulah mengapa Bapak Ibu rahimakumullah, generasi kita hari ini lemah, generasi kita hari ini rusak akhlaknya. Karena salah satunya adalah anak-anak kita ini miskomunikasi atau tidak ada kedekatan hubungan dengan orang tuanya. Padahal di situ ada hubungan yang Allah turunkan kepada kita sebagai orang tua. Wahai orang tua, ajak anak-anak kalian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ajak anak-anak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, Nabi pernah menggambarkan kepada umatnya, ajaklah anak-anak kalian untuk menunaikan ibadah sholat ketika mereka berusia 9 tahun. 9 tahun itu sampun balik napa mboten? Dereng, tasih alit. Tapi di situ ada perintah Nabi, Bapak Ibu disuruh ngajak, wong tua, ajak anaknya untuk meramaikan masjid Allah ketika mereka berusia 9 tahun, belum balik Bapak Ibu. Nah saiki orang tua iku wis ngajak anake Bapak Ibu teng masjid. Tapi nggih ngoten niku jenenge lari alit nggih ya. Kadang umek karpete, umek sarunge nggih ya. Sarunge bapaknya ditarik-tarik nggih ya. Belayu-belayu diseneni ambek Pak Mir. Ayo, ojo rame nang masjid misale nggih ya. Arek mulai wedi Bapak Ibu, gak gelem nang masjid maneh. Nah ini yang menjadi problem. Anak itu sudah diajak orang tuanya ke masjid, tapi kadang diseneni ambek pengurus masjid. Ya saling kerja sama lah. Pak, anakku tak janang masjid iki cek ono regenerasi ini, cek ono arek nom-nomane. Gini iki sing bakal ganteni jenengan sedanten gini iki anak-anak kita. Nggih ya Bapak Ibu. Nah, lanjutan hadisnya adalah dan pukullah anak-anak kalian ketika mereka berusia 10 tahun. 10 tahun itu anak sakniki niku sampun balik napa dereng? Nggih, kadang sudah, kadang sampun. Nah, ibu-ibu lebih paham Bapak-bapak ternyata nggih ya. Anak sakniki baliknya nggih cepet Bapak Ibu nggih ya. Usia 10 pun nggih ya, pun mimpi bahasa pun balik. Dalam artian apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ini hadis ini mengajarkan kepada kita di situ ada hikmah. Di kitab Adabul Mufrad sudah ada 3 hikmah. Kenapa Nabi ini menggambarkan kepada umatnya seperti itu? Dan yang harus jenengan pahami, pukulan itu adalah pukulan bentuk kasih sayang. Pukulan kepada anak kita ini adalah bukan pukulan kezaliman, bukan pukulan kejahatan, bukan orang tua itu tega, jahat, bukan. Namun pukulan itu adalah pukulan yang menyelamatkan, pukulan yang mengantarkan anaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pun mboten usah wedi-wedi teng anak Bapak Ibu. Sakniki moral anak turun, tidak ada moral kecuali bagi anak-anak yang nanti akan kita singgung bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, lagi-lagi yang berperan di sini dalam kebaikan dan beramal sholih adalah anak-anak kita. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, inilah salah satu hikmah Allah turunkan bulan Ramadan yang mulia ini. Di satu sisi jenengan beribadah kepada Allah, istiqomah melakukan kebaikan dengan Allah, beribadah totalitas kepada Allah. Namun di situ ada pengajaran. Sudahkah kita mengajak anak kita untuk meramaikan masjid? Sudahkah kita mengajak anak kita, mengingatkan anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik? Karena mereka ini adalah golden age, ya kan? Anak emas yang bakal meneruskan perjuangan jenengan. Dan inilah Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, ketika hari ini jenengan sudah mampu, ya, sudah mau untuk mengingatkan anak-anaknya, mendekatkan diri kita kepada Allah, minimal bu maca Quran, bu sholat ya. Niku bagi jenengan niku wis tiada tandingan nikmati Bapak Ibu ya. Masya Allah, anakku sadurunge Ramadan dawableb jarang maca Quran misalnya ya Bu. Tapi Ramadan anak-anak diikutkan pondok Ramadan, masih oleh 3 hari ya. Baitul Arqam, masih oleh sedino sewengi ya. Tapi ada akhlak, ada output yang dia bawa, akhlaknya baik, mulai toko kegiatan
saged maca Quran, sehingga apa? Bapak Ibu rahimakumullah, dia itu akan terbiasa nanti di penghujung bulan Ramadan. Bahkan jenengan yo kadang ditakoni kali yukon jenengan, "Mah, aku mau bolong, mah posoe." Lah lapo kok bolong? Nah, ngeten niku nggih ngajak komunikasi Bapak Ibu. Kadang niku tiyang sepan niku lho mboten paham yugane niku lho bolong pinten niku mboten paham. Orang tua saya itu Bapak Ibu, dari saya kecil sampai sekarang nggih ditakoni sian, bolong pira bal posoe. Apa maneh kula sing kadang riwari teng Surabaya. Ditakoni nggih, adik kula nggih ditakoni, adik kula estri. Ditanya, bahkan dikelungi kalendere. Niki kalender gawe kula, damel adik kula, sampai disendirikan ngoten Bapak Ibu. Pentingnya kita berkomunikasi kepada anak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah orang yang menang di bulan Ramadan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 197. Orang-orang yang istiqomah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yang beramal solih, yang melakukan kebaikan kepada sesama manusia, dan yang memiliki pendirian yang baik. Orang yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha. Sapa wong sing terus melakukan kebaikan kepada Allah, beramal solih kepada Allah, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, di situ akan Allah berikan dua janjinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala yang akan menata kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kita. Apalagi di penghujung bulan Ramadan Bapak Ibu nggih ya. Jenengan sonten-sonten enak-enak masak moro-moro ana anake tanggi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lapo le? Wewe Bu lho, oleh rezeki. Alhamdulillah oleh wewean. Ngoten niku disangoni napa mboten Ibu-ibu? Langge disangoni, nek mboten disangoni batin lari kecil ngene iki ya. Wewe nang ibu iki rek gak disangoni. Kadang nek sangoni kurang ini batin 5.000. Sing digoleki niku sangune ternyata nggih ya. Tapi itu bagian dari rezeki dari Allah. Nggih ya. Mungkin jenengan mantun tarawih nggih ya. Dikei ambek pengurus masjid. Bu beras, bu sembako nggih ya. Wonten rezeki niku ibu-ibu. Termasuk jenengan hadir dalam pengajian seperti ini. Nggih wonten rezeki lho, wae teng wingking niku. Nggih ya. Nah, inilah bagian dari mensiarkan agama kita. Dan hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Orang yang istiqomah itu berat Bapak Ibu. Saestu berat, kadang kita melakukan kebaikan ese ono wong sing ngerasani kene kok ngaran yuk. Wong biasa mari sobo nang tanggane mlaku-mlaku ngono iki mau kok tak delok ngaji misalkan lho. Si ono ae wong sing koyo ngoten niku. Enten tiyang itu mriki? Boten, kata Bu. Nah, boten insyaallah. Soalnya lan apa? Hatinya dicas. Nggih ya. Pados ilmu. Maka insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini adalah orang-orang yang menang di bulan Ramadan dan berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah yang kedua dalam lanjutan ayatnya itu tadi, walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala yang terbaik untuk kita. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bersyukurlah hari ini kita semuanya masih dikumpulkan oleh Allah di halaman yang mulia ini dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi ini sudah di penghujung bulan Ramadan. Kita berfastabiqul khairat bersama-sama. Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada dua karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar kepada Allah. Artinya apa? Hati kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Hati kita masih diberikan bimbingan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal solih kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang kedua adalah ketika dibacakan ayat Allah, bertambah kuat imannya.
Artinya ada rasa takut kepada Allah. Misalkan tadi jenengan di pembukaan pengajian tadi ada mas-mas yang membaca Al-Quran, hati jenengan bergetar. Kadang hati jenengan kadang berbesmili, ngapunten lah ya anak sapa iki arek sik cilik wis iso maca Quran, apik, bagus, fasih. Nyekelnik pisan nggih ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu hidayah yang Allah berikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga akan membahas tentang membina kader. Bagaimana anak kita ini ketika sudah selesai bulan Ramadan mereka tetap istiqomah. Di situ akan ada bimbingan dari orang tua. Di satu sisi kita sekolahkan, di satu sisi kita masukkan ke diniyah, TPQ atau pondok pesantren. Insya Allah akhlaknya baik Bapak Ibu. Jenengan kalau tahu, ya. Saya kalau setiap pengajian, setiap diundang puap atau kajian atau bahkan pondok Ramadan, saya tiap menyampaikan itu adalah bagaimana menyinggung anak muda. Karena apa? Sekarang anak muda itu Bapak Ibu di dalam penelitian sudah dijelaskan. Kemerosotan anak sekarang itu, rusak akhlaknya anak sekarang itu karena 3 faktor. Yang pertama adalah karena lingkungan. Yang kedua adalah karena teman. Dan yang paling bahayanya adalah karena, yang ketiga adalah karena pergaulan yang mereka setiap hari melakukan. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, anak sekarang itu rusak akhlaknya karena 3F, dipengaruhi 3F. Jadi Gen Z itu sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah membaca dalam kutipan artikel, dijajah dengan 3F. Gen Z ini sinten sih ibu-ibu? Gen Z ini sinten ibu-ibu? Gen Z niku nggih kan jenengan niku Gen Z. Ya, Gen Z itu mereka yang kelahiran dari 1998 sampai 2012. Ada yang menyatakan sampai 2015 itu Gen Z. Kalau jenengan ini Gen apa ibu-ibu? Gen old ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, anak jenengan ini Gen Z. Di mana anak jenengan ini pasti bergelut dan berkecimpung dengan HP. Dengan media, wong sak niki kula ngisi pengajian man nggih ndamel HP. Lho, materi tok, nggih ya. Artinya apa? Kula Gen Z kok, mboten nulis-nulis ngoten mboten. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jadi anak sekarang itu dijajah dengan 3F. Dan kita singgung pada pagi hari ini. F yang pertama adalah dari food. Napa food niku? Dari makanan. Inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama. Anak jenengan kalau jenengan perhatikan teng rumah yang dikonsumsi itu makanan-makanan nopo. Kalau makanan halal mboten nopo-nopo silahkan. Namun mohon maaf sekarang itu banyak makanan halal yang istilahnya nggih mengerikan. Nggih ya. Mie judes, mie iblis, bakso mercon, bakso lava, es amburadul. Ya, Mas ya. Oh, masih sampai mantu-mantu lho, Bu. Soalnya apa? Yang terbiasa dikonsumsi mereka itu ibu-ibu, ya, makroni bantet, ya, dan lain sebagainya. Namun mohon maaf, itu makanan yang halal ibu-ibu. Tapi nih kita konsumsi setiap hari, dia akan merusak pencernaan, akan merusak usus kita, ya. Dan itu makanan yang halal, buat nopo-nopo nih setiap, buat ada momen-momen waktunya kita konsumsi. Namun mohon maaf, sekarang itu sudah banyak anak-anak kita Gen Z hari ini, anak remaja yang sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Inilah poinnya. Sekarang banyak anak SMP, anak SMA yang sudah menjadi pengedar narkoba, yang sudah mencicipi pil koplo, ekstasi, apa mana Mas? Minuman keras loh. Bahkan mohon maaf, yang paling tragis hari ini sekarang sudah banyak anak-anak yang masih belum balik yang sudah menghisap udut nggih rokok. Udut ya, arek saiki Masya Allah. Karena apa? Karena F tadi, karena makanan sehingga rusak akhlaknya Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ini sudah kita jumpai di mana-mana. Sekarang berita hari ini banyak anak-anak kita, anak remaja, pemuda kita, padahal ini adalah aset kita ibu-ibu. Ya, makanya di pengantar pengajian tadi sudah saya singgung, harus kita libatkan anak-anak kita. Entah itu di masjid, entah itu di sekolah, di madrasah, di pendidikan dan lain sebagainya. Kalau tidak kita libatkan, anak-anak kita akan dijajah dengan 3F. F yang pertama adalah makanan tadi.
F yang kedua adalah fashion, dari pakaian. Nah, saya lihat di belakang mas-masnya menutup aurat semuanya, mbak-mbaknya menutup aurat. Tapi sekarang sudah banyak anak-anak itu yang terkadang itu, mohon maaf, terbuka auratnya. Saat ini mboten wedok tok, lanang yang kadang terbuka auratnya Bapak Ibu. Nggih ya. Saat ini lah konsumsi lari-lari nopo laki-laki arek nom-noman metu gawe katok cekak, gawe kaos oblong, kadang ditambahi rantai, ditambahi opo nggih ya. Nah, bahkan mohon maaf, inilah yang akan menjajah generasi Z hari ini, dan ini harus kita selamatkan. Karena apa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Bagaimana kita menjadikan anak kita, pemuda kita, aset kita ini untuk menjadi pemimpin masa yang selanjutnya. Kalau anak-anak kita sudah dijajah dengan 3F, siapa yang bakal memimpin kita? Siapa yang bakal memimpin persyarikatan kita? Siapa yang bakal memimpin negara kita? Nggih ya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita semuanya bermuhasabah hari ini. Di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, kita ajak anak-anak kita, nanti kita kenalkan anak-anak kita ke keluargane. Nah, iki Pak Dene. Kadang anak nggih mboten paham iki lho, Mas opo sih? Padahal iki yo Pak Dene misalnya sing jarang ketemu. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, dari fashion ya, dari pakaian. Apalagi anak sekarang itu memiliki sifat hubbut taklid. Hubbut taklid itu suka meniru. Ketika ada sesuatu hal yang ramai, yang trending topik, dia tirukan. Misalkan dari ucapan, dari gaya bahasa mereka. Ketika ada kata-kata yang viral, pasti dia tiru. Iya enggak Mas? Sampean bisa kan? Nah, apa salah satu contohnya? Kata-kata gak bahaya ta. Nah, ini termasuk kata-kata yang viral kan ibu-ibu nggih ya? Nggih Pak, nggih leres nggih ya. Loh, bapaknya sampai mantuk-mantuk, Bu. Soalnya apa? Bapaknya nggih melok-melok arek nom-noman. Nggih ya. Lho alah, jane bapak Gen Z. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, kadang sing baru ini, baru trending nggih ya. Nah, kata-kata yang seperti itulah yang harus kita jauhi. Bahkan mohon maaf, salah satu yang merusak akhlaknya anak itu, setiap dia berbicara itu mesti ditambahi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata meso. Aku ini CUK ditambahi ngoten-ngoten niku lho, ya apa arek-arek saiki. Nggih kan Mas ya? Gak ono sing kesandung maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang refleks niku nggih sesuai dengan kebiasaan. Memang kan orang tua ini harus paham Bapak Ibu nggih ya. Tak kandhani jenengan. Nggih ngeten iki, pentingnya menghadirkan ustadz muda nggih ngeten iki. Karena apa? Saya setiap pengajian itu nggih nyinggung lare nom-noman. Setiap itu ada temanya Mas, pasti ada generasi muda, anak muda, kader muda, dan lain sebagainya. Karena apa? Anak sekarang itu sudah seperti itu. Dan saya itu juga sering komunikasi dengan anak-anak yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita kasih tahu ya. Mungkin nek mantun pengajian jenengan tangleti anak-anak jenengan niku. Poso kok gak iki mau no. Ditangleti mboten napa-napa, bolong ping pira posone iku. Nah, biar apa? Biar tidak terjajah 3F ibu-ibu. Hubbut taklid dari ucapan. Masya Allah rek saiki ning ngomong. Ya kan? Kadang kali tiyang sepahe mboten. Nah, mboten poso ya Allah, ngomong ambek wong tuane. Kadang dibentak-bentak orang tuanya, ya Allah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita selamatkan anak-anak kita. Minimal setiap dia mau pamit ke jenengan ingatkan mulai jam piro nak. Pakaian ini gak bener nggih jenengan ilingno. Pakaian rek buka aurat ayo diganti. Balik maneh. Nek sik dugal wis mboten usah diizini. Sesekali jenengan itu tadi pukulan yang kasih sayang yang mboten digepuk tapi diingatkan. Wong lare sakniki mboten makan omongan nggih ya. Engko nek digepuk nggih salah wong tuane. Nggih ya. Apa maneh gurune digepuk nggih masuk polisi lho. Bahaya, nggih bahaya. Nggih bahaya Bu. Wong guru sakniki nggih diuji wong nggih kok. Harus sabar memang wong Gen Z ya. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Dari hubbut taklid, dari perkataan saja bisa merusak akhlaknya. Bahkan mohon maaf, saya mengambil contoh yang kedua. Potongannya itu nggih trending topik nggih ditiru, potongan-potongan rambut dipiak, dikei jalan tumo nggih ya. Sing kadang di masalah nggih Bu nggih.
Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, nek anak jenengan potong-potong niku nggih jenengan penging. Gak keren anakku saiki. Kadang wong tuwa nggih ngoten niku lho Bu nggih ya. Nah inilah ibu-ibu rahimakumullah harus berani mengingatkan. Bapak-bapak nggih ngoten Pak, nggih. Pun mboten usah ditiru nek potongan ngoten. Mungkin ditiru, waduh niru anakku rek cek kembar cek padha gantenge gaule. Nggih mboten. Niki niku Gen Z saat ini dijajah punan 3F. Karena apa? Faktornya tadi. Karena mereka jarang ke masjid, jarang mendengarkan pengajian, jarang. Nah itu. Kadang di sekolah yang ngantuk, gak ngerungokno gurune ngomong yo, gurune nerang nongo, ngomong kiambe. Dari potongan, dari gaya jalannya. Arek saya kini jalan ulang tuweng kayak ngoten ya. Belum ya? Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah harus kita selamatkan aset kita. Kubu taklid, suka meniru, apapun yang viral pasti ditiru. Bahkan mohon maaf yang baik-baik nek viral nggih ditiru. Contohnya sholawat, ya. Sholawat sing trending topik nggih, alamat nggih ibu-ibu. Loh, sampai kayak ngoten saking virale mas-mas terinspirasi nggih musing Mas ya. Joget gawe sarung itu. Nah, inilah kita harus selamatkan aset kita ibu-ibu. Dan hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, di mana lagi kalau di bulan Ramadan ini kita bisa mengingatkan anak kita dengan baik. Sehingga apa yang saya harapkan di sini adalah ketika nanti jenengan sepulang dari pengajian, jenengan ada keinginan, jenengan ada niat untuk mengingatkan anak jenengan. Minimal setiap dia mau pamit harus jenengan pantau pakaiane, omongane. Nah, ini termasuk ngoten niku harus jenengan waspadai. Kadang mboten pamit ya ibu-ibu. Nggih. Lho, gak bahaya ta? Bahaya temenan lho, saestu bahaya. Kula kadang pengajian nggih ngoten niku lho, gak bahaya. Padahal nggih direkam lho ibu-ibu nggih ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Nggih ngeten niku wong Gen Z ya. Bahasae dari makanannya. Dan F yang ketiga adalah fun. Hiburan. Anak sekarang Masya Allah hiburannya pun boten karu-karuan. Dan hiburan terbesarnya adalah dari smartphone. Dan inilah harus kita selamatkan Bapak Ibu. Sesekali anak jenengan yang HP-nya punya mas-masnya yang sampean punya HP itu ya. Sesekali jenengan itu awasi Bapak Ibu ya. Sina ibu ndelok sih HP ini isi opo ae. Be galerine pengajian nggih mboten napa-napa nggih ya. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, faktanya seperti itu memang dia. Nakalnya anak itu karena HP ini. Bahkan HP itu kadang dia Allah digawin delok video-video ngoten-ngoten niku, video sing apik maksud kula video ceramah. Kan Ramadan ibu-ibu ya. Nah, delok ceramah Ustadz Adi, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Nah, saya yakin kita semuanya ini mampu sebenarnya Bapak Ibu untuk mengingatkan anak kita. Apa sih yang membuat kendala kita? Ternyata pernah saya, dari segi pengalaman saya itu, ternyata yang membuat kita kesusahan untuk mengingatkan anak itu karena yang pertama faktornya dari komunikasi. Orang tua jarang mengingatkan anaknya, bahkan ojo jarang. Setiap dia mau pamit itu mau seludar. Dia tidak ada komunikasi sama sekali, sehingga anak itu bebas. Alah wong tua, gue kok gini loh. Malah ngenteng no wong tua. Nah ini yang bahaya. Inilah yang membuat anak itu terperosok dalam 3F tadi. Yang kedua adalah kedekatan dari orang tuanya yang kurang. Anak itu pasti ada masalah, buteng sekolah, buteng lingkungan atau teman pun itu. Sesekali jenengan curhati, nak, lapo sih rek, kok gak tahu nyopok ibu, kok gak tahu jenengan dekati ngoten niku. Karena apa? Pendekatan dan komunikasi sekarang itu penting bagi anak. Bahkan dari HP. Sesekali kula pesen jenengan tuh cek HP-nya anak jenengan itu. Ya. Insya Allah di situ akan ada perubahan Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika hari ini jenengan mampu dan mau untuk mengembalikan raga jiwa jenengan kepada anak untuk menjadikan anak yang baik, insya Allah anak itu akan tertata akhlaknya, tertata imannya, bahkan anak itu akan menjadi baik, anak itu akan menjadi pintar, anak itu akan menjadi cerdas. Ini aset Bapak Ibu. Kader kita, anak kita ini adalah aset. Bagaimana menjadikan kita sebagai orang tua untuk berdekatan kepada anak, komunikasi kepada anak. Dan ini penting dari hiburan salah satunya.
dari fun hiburan tadi. Bahkan mohon maaf hiburannya lari sakniki nggih reno-reno kok. Kadang nek stres saya teng sunrise mriku lho Bu nggih ya. Lan apa teng sunrise ngoten niku? Nonton bioskop. Kadang sing heran kok iso ibu-ibu melok pisan iki lho. Nggih ya. Sing ditonton nggih ngoten niku, nonton video horor. Nek nonton kayak Buya Hamka, nggih mboten napa-napa monggo silakan wong tayangan mengedukasi. Nah yang menjadi masalah itu yang ditonton itu tontonan perbucinan niku lho. Jenengan paham Bu? Perbucinan niku napa nggih ya? Nggih niku masalah galau. Kule arek sakniki diputus pacare, salah iku menyek pacar-pacaran nggih ya. Wong durung balik kae wis pacaran. Nah, saya melihat mas-mas yang di depan ini, Masya Allah. Nah, ini salah satu contoh anak yang baik. Soalnya apa pakaiannya ya sopan, kopiahan, sarungan loh Mas ya. Isok ngaji bisa. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita jadikan aset kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, fun hiburan. Selain dari HP, anak kita digeluti dengan lingkungan yang ada di sekolah, boleh jadi teman yang nakal, ya kan, pergaulan yang kurang sehat dan sejenisnya. Sehingga anak-anak kita ini harus kita bina, ya kan, anak-anak kita ini harus kita ingatkan dan peran orang tua ini harus kita semakin dekat kepada anak-anak kita tercinta. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait ini pengalaman saya. Saya di Surabaya itu ada komunitas tertutup. Ya, ada komunitas tertutup di mana kita sebagai mahasiswa berperan untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak yang ada di jalanan. Kita ajak untuk berkumpul, kita beri makan, bahkan mohon maaf kadang kita nggak kayak duit kadang ngoten niku. Mengapa anak ini bisa pergaulannya seperti itu? Faktor yang pertama adalah dari versinya anak pang, orang tuanya jarang mengingatkan kepada anak tersebut. Sehingga apa? Anaknya menjadi anak jalanan, mohon maaf. Anaknya menjadi nakal, rambutnya dikukus-kukus nongge ya. Mengerikan karena apa? Orang tua saya itu cuek kepada kita. Bahkan mohon maaf, ada itu pernah saya menjumpai anak pang yang dimana kedua orang tuanya ini sudah bisa, akhirnya tidak ada yang mendidik. Akhirnya anak itu menjadi anak jalanan. Karena apa? Kebanyakan anak nakal itu ternyata faktornya bukan dari teman, tapi dari keluarganya sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun yang hari ini diamanai anak oleh Allah, maka peran kita sebagai orang tua harus bisa. Masya Allah dari keluarga. Ya, tapi kan kalau pernah mendengarkan seperti itu, dan ini sudah fakta Bapak Ibu, kenakalan anak, 3F tadi yang saya sampaikan, bahkan termasuk dari membina kader ini ke masjid, ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ini ikhtiar kita untuk menyelamatkan anak ibu-ibu. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Maka saya pesan juga kepada mas-mas yang sekarang hadir di pengajian. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fataha anada. Bukan dikatakan anak muda, bukan dikatakan seorang pemimpin, mereka yang senantiasa membanggakan ayahnya, mereka yang senantiasa menjaga no ayahnya. No apa menjaga no? Dia pokok menggagakan dia. Jaga no ayah itu, mentang-mentang ayahnya dadi petinggi, jaga no ayahnya, mentang-mentang ayahnya sugih, jaga no ayahnya maneh, ya. Walakinnal fataha anada, akan tetapi dikatakan seorang pemuda, dikatakan seorang pemimpin, mereka yang senantiasa membuktikan dengan prestasinya. Inilah aku, anada, inilah prestasiku, inilah bentuk kecerdasanku, sehingga dia mumpuni untuk menjadi anak muda, untuk menjadi pemimpin. Lah wong sakniki calon pemimpinnya pun diatur kali ayai, lualah gak bahaya tambaran. Bas-bas ngoten nggih ya. Nah soalnya apa kula terinspirasi kali kata-kata mutiara tadi. Iya, wong arek saiki yang pemimpin saiki nggih sing ngatur ayahne nggih, Bang nggih. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya orang tua ini mengajak anak-anak kita untuk berbuat baik. Jangan sampai pemikirannya seperti itu. Mentang-mentang ayah seono, wong tuane seono, jaga noto ambek ayah, ambek orang tuai. Padahal mohon maaf, yang seperti itu juga kurang baik, akan memanjakan seorang anak itu juga kurang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, sesekali kedekatan jenengan kepada anak ini harus mulai dari sekarang kita tingkatkan, sehingga anak itu akan menjadi baik, anak itu akan menjadi
punya potensi, punya prestasi. Insya Allah kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang terakhir, melalui ikhtiar kita semuanya bersama di sini, yang hadir di majelis ilmu di sini, saya berpesan, mulai dari sekarang ajak anak kita untuk berkomunikasi, jaga kedekatan kita dengan anak kita, dan bila perlu sesekali orang tua harus bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Pendidikan yang terbaik bukan dicarikan sekolah yang mahal, bukan, melalui dengan lisan tadi. Lisan jenengan insya Allah lebih mandi Bapak Ibu. Maka jangan lupa kita doakan anak-anak kita untuk menjadi yang baik, anak-anak yang solihah, anak-anak yang solih, karena itu adalah aset bagi kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk memberkahi acara pengajian pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas siha wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.